Bella, Chandra, Janji, Jaki hadir. Sia, hadir. Delia, Faiz, Fani, Hairil, Anissa, Hasna, Ibu Sri Ayu, Imade, Ram, Moman, Ibrahim, Manda, Yasmin, Raden, Kaila, Kelvin, Sakita Rofi, Subur, Lalu Lorenanga, Muhammad Terbata, Muhammad Lutfi, Muhammad Sasi, Indra, Putri, Papa, Ika, Ismawati, Ika, Gimana kabarnya? Kalian tahu kita bakalan bahas materi apa pada pagi hari ini? Ada yang tahu nggak arti dari Ada yang tahu nggak kaitan arti ilmu populer sama materi sebelumnya? Materi sebelumnya kan kalian bahas motor, slogan, sama iklan. Kaitannya sama arti ilmunya itu adalah sama-sama menggunakan bahasa yang menarik untuk menarik minat baca seseorang. Jadi kalau poster sama slogan iklan itu biasanya mencakup makanan biasanya kan, enggak. Terus kalau artikel ini itu adalah penulisnya seseorang yang ditulis ulang dengan bahasa yang menarik. Nah, ada yang bisa jawab nggak apa itu artikel ilmiah populer? Ada. Iya. Yang disampaikan sama Asma itu sudah dengar. Artikel ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang bahasanya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi artikel ilmiah ini menggunakan bahasa yang menarik yang untuk yang membuat seseorang itu tertarik untuk membaca. Nah, perbedaan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah yang biasanya itu terletak pada bahasanya. Kalau artikel ilmiah murni atau artikel ilmiah biasanya itu mereka menggunakan bahasa yang lebih formal dan juga strukturnya itu lebih banyak, ada abstraknya, ada hasilnya, ada metodenya. Sedangkan kalau artikel ilmiah populer ini hanya menggunakan kata-kata yang menarik minat membaca, tapi mereka itu sama-sama menyampaikan informasi. Terus selanjutnya ada tujuan artikel ilmiah populer. Nah, ada yang masih ingat nggak tentang tujuan artikel ilmiah populer atau pernah kalian baca? Lebih besar suaranya, Nisa. Kalian ilmu sama pengetahuan yang Nah, jadi tujuan artikel ilmiah populer adalah menyebarkan pengetahuan ilmiah secara luas kepada masyarakat awam dengan bahasa yang bisa dipahami, meningkatkan
menjembatani kesehatan akademisi dan masyarakat umum. Nah, jadi di sini tujuannya itu di sini untuk meningkatkan minat seseorang untuk membaca. Terus di sini juga mereka menyampaikan bukan hanya dari kalangan akademisi, tapi juga masyarakat umum. Ini yang tujuan dari artikel ilmiah itu untuk menyampaikan informasi yang lebih mudah, yang lebih menarik supaya ilmu pengetahuan itu tidak terdengar flat. Jadi supaya mereka semua itu bisa tahu oh ini ada informasi, tapi mereka itu bacanya lebih enak gitu dilihatnya, untuk dibacanya. Kalau dia jurnal kan hanya sedikit orang yang tahu, tapi kalau artikel ilmiah populer ini bisa semuanya mengakses. Terus di sini ada ciri-ciri artikel ilmiah populer. Untuk ciri-cirinya ada yang bisa bantu menjawab. Tulisan berupa informasi yang bersifat ilmiah, mengandung opini dan argumentasi dari penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Pernyataan yang terkandung harus disertai fakta atau bukti ilmiah untuk mendukung opini penulis dan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Artikel menargetkan pembaca awam atau masyarakat umum. Tulisan bersifat informatif dan diterbitkan melalui media massa, menggunakan bahasa Indonesia yang formal, tapi mudah dipahami oleh setiap orang, bersifat umum. Dia tuh kawan Terus di sini lanjut ke ciri-ciri artikel ilmiah populer. Seperti dibacakan sama kalian sudah dengar. Ciri-ciri artikel adalah berdasarkan fakta, opini yang didukung fakta, bersifat informatif, ditulis secara singkat, padat, jelas, dan sistematis serta memberikan bahasa yang bisa dipahami oleh target pembaca. Informatif ini dia bersifat bisa menjadi baca, lalu sistematis ini terstruktur. Nah, fakta dan opini ini perlu untuk mendukung bisa juga memberikan saran. Nah, ciri-ciri artikelnya populernya ada fakta dan opini. Terus ada yang tahu fakta sama opini. Tahu. Oke, kita Hairil. Apa itu fakta? Fakta adalah satu kejadian yang benar-benar terjadi. Biasanya fakta itu bisa dibuktikan dengan cara ada tanda-tanda, ada. Ya, biasanya fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang bisa dibuktikan melalui angka, nomor, video, juga foto. Lalu di sini ada opini. Siapa tuh yang katakan? Oke, Risma. Opini adalah pendapat seorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Biasanya opini bisa dibuktikan kan? Pendapat seseorang. Iya, dengan cara lebih seperti kata-kata apa biasanya? Menurut saya. Nah, jadi opini itu pendapat penulis yang bisa melalui kata-kata itu seperti kira-kira, seharusnya, sepertinya, menurut, berarti ya. Jadi kita lanjut ke. Nah, ini tadi fakta dan opini. Kalau kakak bilang di SMP 8 ada organisasi jurnalistik, itu ada fakta atau opini? Fakta. Seharusnya jurnalistik itu dikembangkan supaya anak-anak bisa lebih opini. Oke, opini pintar. Nah, sekarang kalian lihat contoh di halaman 46 di buku masing-masing.
Silakan kamu. Udah kalian bisa? Di sini nanti kakak bakalan jelasin. Kita bakal cari fakta dan opini yang ada di sini. Setelah kalian buka LKS, lihat di halaman 47. Di sana ada soal terkait artikel tentang Indonesia negara paling berdamai. Jadi di sini di bagian laporan itu sampai sini ini termasuk apa? Ini fakta. Yang ini sampai titik apa? Opini. Kakak bakalan bagi kelompok buat kalian. Nah, jauh berbeda dari yang ada di buku sama yang ada di papan. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan tugas tentang reformasi pendidikan tinggi dan universitas kreatif. Jadi di sini nanti kalian tentukan mana fakta dan mana opini yang ada di sini beserta alasannya. Kakak bakalan bagi kelompok 5 kelompok. Jadi mulai berhitung dari sebelah kanan. Dari 1 sampai 5 nanti satu yang dapat nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama 2. Ayo mulai dari sebelah kanan. 2, 3, Sekarang kumpul sama kelompok masing-masing yang di sini. 1, 2, 3, 4 sama 5. Yang kelompok 1, 3, 4 di sini.
Bila tolong kalian kerjain tugasnya itu, jangan ribut, kerjain dengan benar dan baik. Nanti kalian kayak saling nabrak ya, menanggapi. Kelompok itu mempresentasikan satu orang itu satu. Terus kita mulai dari kelompok 5. Gacor nomor 5.
Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan semuanya. Kelompok ketiga, apa contoh sederhana yang ada di sini? Siswa kelas 8, siswi kelas 8A berjumlah 38 orang. Oke, terus kelompok 1. Apa itu opini? Opini adalah pendapat seseorang tentang kelompok 5, contoh dari opini yang ada di kelas ini. Apa? Contoh opini yang ada di kelas ini. Menurut saya laki-laki di kelas ini. Sangat baik dan bisa dikerjakan sama. Nah, di sini ada kuis di mana ada tentang artikel ilmiah populer. Yang bisa menjawab minta tolong untuk angkat tangan. Ayo, siapa yang mau jawab yang nomor 1? Saya. Oke, Hasna. Mana jawabannya? Apa jawabannya? Subjektif. Ya. Subjektif. Oke, siapa yang mau jawab nomor 2? Oke, mana? Proses pembuktian kebenaran data atau informasi biasanya disebut verifikasi. Verifikasi. Oke, tolong ya. Sekarang siapa yang mau menjawab lagi? Oke, ayo deh. Nanti ya. Tujuan penulisan artikel ilmiah populer untuk mengembangkan apa? Ilmu pengetahuan. Oke. Sekarang ada sumber rujukan dalam penulisan artikel ilmiah. Siapa mau jawab? Saya. Referensi. Siapa mau jawab? Yang Kaela. Bahasa sederhana. Bahasa yang Atas. yang
Siapa? Saya. Oke, ayo. Komunikasi. Cara penyajian sudah dipahami dan tidak kaku untuk komunikasi. Yeay. Kalau jenis tulisan ilmiah apa? Siapa mau jawab yang ini? Apa Mas? Ya. Saya Kak. Saya. Ya. Ilmiah. Terus sekarang ada pernyataan yang dapat dibuktikan. Sekarang tadi ada Risma. Risma yang bagaimana? Yang pandangan. Pandangan. Ada nggak ada? Pendapat. Tinggal Neta. Neta tadi yang tangan. Cara penyajian mudah dipahami dan tidak kaku biasanya. Ada di jauh. Udah. Oke, Fadil. Oke, Fadil. Admin. Jepin. Nah, jadi kakak kalian sudah paham apa itu artikel yang populer dan juga Yes. fakta opini. Bentar. Jadi minggu depan